ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala sya'ir az-zubalul yawm lirijal qalbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Sembahan manusia dari kejahatan syaitan, pembisik yang tersembunyi, yang penjahat, yang pahlawan, NPC yang membisikkan dada manusia dari golongan jin dan manusia. Perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Shallallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Awalan hayya billahi azza wa jalla alladhi qad atana nikmatan wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makani al-mubarak wal insya. Saniyan salatan wa salaman daimaini wal mutalazimaini ila habibina wa syafiina wa turina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisan wala asashkuru syukran kasiran ila raisil jalasah alladhi fursaltan qawliyatan li atakalam amamakum jami'an tahtal as-salatu imaduddin. Inna salata sakinatu nafsin wa taharatu wal madharul azamati haqiqati bainal mahluki wal khaliqi wa wadha'ifi wal qawi wal fakiri wal ghani hannasu sayakunu bi asli.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin amsyajin bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashariyah wa ustadil insaniyah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummatin ila saluha saluhan nasu wa ila fasada nasu al-ulama wal umara al-hadis. Honorable His Excellency the Head of MTIL, Mr. Rizky Ahmad Musi, M.A. Umi Haja Anissa Husnul Khotimah, may Allah be with him forever. Amen. Honorable His Excellency the Guardian of MTIL, Mr. Mehmet Herman, may Allah be with him forever. Amen. Honorable His Excellency our the teacher, may Allah be with him forever. Amen. And Honorable His Excellency our audience, may Allah be with him forever. Amen. Firstly, let's thank to Allah the Almighty who has given us mercy and grace until we can reach here. Secondly, may salawat and salam always be sent to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him who has brought us from the darkness to the light. Okay, I'm saying here I want to speak to you all with the title. The title is The Four Foundations of Earth. Ladies and gentlemen, there are foundations of earth. 1. The side of ulama. 2. Good government. 3. Liberal oppression. 4. Liberal of government. If ulama is not from the policeman, will this be right? And is good government is not from the policeman? Okay, thank you. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sinfani min ukhrijat. Sinfani min ummati idza saluhan nas wa idza fasada nas wal umara yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Al-Mu'min Al-Ustadz Ahmad Musi dan Umi Hajah Anissa Husnul Khotimah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pengasuhan santriwan dan santriwati, pengasuhan santriwan dan santriwati Ustadz Mehmet Herman, semoga diberikan kesabaran oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Asadi dan Ustazah semoga diberikan kesabaran dalam menghafal ilmunya. Yang terhormat santriwan dan santriwati semoga diberikan kesemangat dalam belajarnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Habibana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang ini. Baiklah berdirinya saya di sini yang akan menyampaikan pidato yang berjudul yang punya 4 perkara. Yang tegaknya dunia itu ada 4 perkara. 1. Ilmunya para ulama. 2. Pemerintahan yang adil. 3. Kedermawanan orang-orang kaya. 4. Doa orang fakir. Kalau tidak dengan ilmu para ulama, binasalah orang-orang bodoh. Dan tidak keadilan yang kekuasaan niscaya manusia akan memakan manusia. Begitu juga serigala memakan domba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haja Anisa asallahu ayyuhiha al-barakah fi umriha insyaallah. Wa kadzalika jami'u ashabi min al-asatid wal ustadzah alladhi la nastati an nadhkuraha jami'an wahidan fa wahidan. Alhamdulillahi rabbil alamin fi hadhihi al-lailah al-mubarakah asy-syarifah ya'ni fi tarikh at-tasi'ah min Sa'ban sanata 1446 hijriyatan wa muwafiqan bidzalika ya'ni fi tarikh as-saminah min Februari sanata 2025 miladiyatan. نستطيع أن نجتمع في هذا المكان في هذه الليلة لأجل أن نقوم على الأنشطة التي دائما كل أسبوع نقوم بها مرتين، يعني في يوم السبت واليوم الاثنين. Salam daimaini mutallazimaini nahwa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi narju syafa'atuhu fi yaumil akhir insyaallah. Baik, abda'u وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pemerintahan selama itu nilainya positif atau nilainya baik. Contoh, tiba-tiba di malam hari dibangunkan menceritakan Sahrul dengan posisi ngantuk untuk tidak jatuh dari tangga. Diperintahkan oleh siapa saja Ustaz yang memerintah. Kemudian Herman atau siapa saja ya membetulkan ini, membetulkan
itu atau perintah yang lain. Saya punya satu kisah cerita sedikit saja, mohon maaf sebentar, makan waktu. Jadi dulu di kita ya di Indonesia ada seorang kiai ulama, ya, memiliki santri banyak, santrinya banyak, dan santrinya itu beragam. Dan kemudian ada salah satu seorang santri, sebut saja si Fulan. Itu santri tersebut dalam kategori ya biasa saja, bahkan bisa dibilang mohon maaf bodoh ataupun tertinggal dari orang lain, tertinggal dari orang santri tersebut. Tapi dia memiliki kepatuhan dan ketaatan yang luar biasa, sangat taat santri tersebut. Nah, suatu ketika si ulama tersebut, ya, ulama tersebut, kiai tersebut memiliki seorang putri atau anak perempuan. Kemudian sakit, sudah berobat tidak sembuh, paru-paru perdana tidak berubah, dokter adik artinya sudah berobat ke mana-mana. Jadi akhirnya dia berdoa dan cerita itu ya, berdoa. Kemudian ada bukan bisikan apa namanya, sesuatu atau ada suara yang dikirim lewat kami, yang namanya juga ulang. Yang jelas bukan dari mimpi. Makanya yang bisa menyembuhkannya itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Berat untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kemudian ulama tersebut ingat bahwa beliau memiliki santri yang sangat taat. Bahkan istilahnya mengerjakan sesuatu kemustahilan pun mau. Akhirnya ditugaskanlah, dipanggil santri tersebut. Santri itu dipanggil. Santri yang yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata teman yang lain, ngajinya kurang, ya, doa-doa Nabi dan disaur, tapi dia sangat taat, dipanggil. Kamu ditugaskan untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam. Ditugaskan dengan seperangkat perlengkapan, berangkatlah. Kemudian di perjalanan baru beberapa langkah balik lagi. Lantas saya bagaimana kalau harus bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam? Sementara saya tidak tahu ciri-cirinya. Kemudian ulama tersebut menjelaskan, memberikan ciri-ciri. Kamu telusuri aja katanya sungai di sini, dari sini sungai di sini. Kemudian nanti temui orang yang berbaju atau berjubah, berpakaian serba putih. Nanti ketemu Nabi begitu. Kemudian hari demi hari dicari sampai minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun tidak ketemu juga. Mau mengurungkan niat, mau balik lagi ke pondok, tapi dia ingat dengan ketaatannya. Anak taat pada ulama, pada kiai, pada guru ngaji, pada kiai taat banget. Padahal mungkin disuruh, kalau di barat bahasa kita itu sesuatu yang mustahil gitu kan, mencari Nabi Khidir gitu. Nah, dalam perjalanannya terus sama sahabat terus nyari-nyari, ketemu dengan salah satu kuburan. Ya, kemudian kuburan itu berbicara. Kuburan itu berbicara. Hei, kalau kita menghayal, kamu mencari Nabi Khidir, kaget. Kuburan berbicara. Baik, kuburan dikira jambung, wahyu. Jalan. Berbicara
kamu mau ketemu Nabi Khidir? Santri tersebut menjawab, iya, saya akan bertemu Nabi Khidir. Tolong sampaikan ke Nabi Khidir. Ya, kuburan itu berbicara. Mungkin orang yang di dalam kuburan ya kan, kenapa katanya? Saya ini disiksa terus di dalam kuburan. Tolong sampaikan ke Nabi Khidir. Baik, santri tersebut dengan ketakutan ya kan, ya udah itu berlalu meninggalkan kuburan. Kemudian di perjalanan juga ketemu dengan pohon jambu. Berbicara ke pohon jambu. Hai, apa kamu mau ketemu Nabi Khidir? Iya. Tolong sampaikan ke Nabi Khidir. Kenapa saya ini berbuah lebat, manis, lezat, tapi tidak pernah ada yang memakannya. Orang yang mau memakannya. Ya. Baik, nanti saya sampaikan kalau sudah ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian terus berjalan, tetap mencari Nabi Khidir. Kemudian menemukan sebuah sumur yang jernih dan airnya jernih. Kemudian sumur itu juga berbicara. Hai, muda, apa kamu akan bertemu Nabi Khidir? Ya, siap, Nabi Khidir. Mencari Nabi Khidir. Tolong sampaikan kepada Nabi Khidir. Kenapa banyak orang yang tidak mau atau tidak ada orang satupun yang mau meminum air sumur saya, air sumur ini. Padahal sungainya, air sumur ini jernih. Baik, saya tanya kepada Nabi Khidir. Nah, singkat cerita, dengan penuh kesabaran si santri itu tadi, ya. Akhirnya di ujung sungai ketemu suatu tempat, itu ketemu dengan orang yang berbaju putih. Langsung datang, salam, cium tangan, assalamualaikum ya Nabi Khidir. Dijawab. Terus ditanya juga, dipastikan apakah benar saya bertemu dengan Nabi Khidir? Dijawab. Nabi Khidir, iya. Saya ada yang bisa dibantu. Langsung tadi ditanya. Baik, saya seorang santri yang diurus oleh kiai, anak-anaknya itu sakit dan tidak bisa disembuhkan. Ya, katanya harus ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Langsung singkat Nabi. Jawabannya itu akan sembuh kalau sudah menikahkan. Nikah. Baik, dari saya. Tahun-tahun. Ya, jawabannya cuma itu doang dari Nabi Khidir. Kalau sudah sembuh, kalau sudah menikahkan pasti nanti sembuh. Nah, kemudian si santri itu juga sama menanyakannya pertanyaan titipan dari kuburan. Ditanyakan. Oh ya, saya juga ada pertanyaan tadi melewati kuburan. Itu kenapa katanya? Jadi disampaikan oleh Nabi Khidir bahwa itu yang dikubur di dalam ternyata seorang ulama besar yang tidak mengamalkan ataupun mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Bayang. Seorang ulama besar. Pelit, ya kan? Tidak mau mengamalkan ilmu, pinter sorak-sorak. Ya, tidak ada juga ya orang santri atau ustaz ada juga. Jadi jangan pelit ke ilmu. Kalau kita itu merasa punya kemampuan, secuil apapun sampai ke orang lain. Nah, itu. Jadi itu dijelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, kalau pohon jambu bagaimana? Katanya tidak ada yang mau makan. Padahal dijawab. Jadi di dalam karena Nabi Khidir itu mengetahui sesuatu yang sifatnya rahasia. Dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam. Karena di bawah pohon jambu itu tersimpan pusaka. Ya. Keris atau pokoknya pusaka. Jadi kalau nanti ada orang yang ngambil jambu itu, lambat tahun bisa jadi ketahuan bahwa di situ ada pusaka. Kemudian, bagaimana kalau sumur? Kenapa tidak banyak-banyak? Ternyata orang itu tidak menemukan sumur itu. Hanya dialah santri yang taat itu yang menemukan sumur. Dan ternyata Nabi Khidir ingin memberitahu bahwa di
bawah sumur itu di dasar itu terdapat harta karun. Pulanglah setelah mendengar jawaban yang cukup puas, pulang si santri yang tadi itu sambil baliknya ke situ, ya, ke kuburan itu. Nah, dalam riwayat itu pokoknya dengan keajaiban si santri itu mendapatkan ilmu saja, ya. Subhanallah. Kemudian melewati pohon jambu itu kemudian dapat pusaka, dan ketika melewati sumur dia menggalinya, di dalamnya ada harta karun. Pulanglah si santri tersebut ke pondok tadi ke pondoknya Assalamualaikum Pak Kiai. Kaget kan Kiai, udah bertahun-tahun. Oh saya itu udah angling gitu. Oh saya pula santri yang ditugaskan oleh Kiai waktu itu untuk mencari dari sendiri. Oh iya, langsung. Gimana jawaban dari sana adalah ya putri Kiai harus segera dinikahkan. Bingung kan? Namun setelah melihat perubahan yang ada pada diri si santri itu, Kiai juga langsung bisa menilai. Bahkan di awalnya sampai kaget karena berubah, berwibawa, berilmu, kemudian dengan pakaiannya juga yang luar biasa. Jadi sudah mapan, karena sudah punya harta kan, punya ilmu, ya, dan juga punya usaha. Akhirnya si Kiai itu langsung tidak berpikir panjang lagi, dia sudah dinikahkan dengan santri yang taat tersebut. Kemudian menikahlah singkat ceritanya, dan sembuhlah si putri Kiai tersebut. Jadi apa yang kita ambil dari kisah tadi? Jadi jangan kita mikir itu, wah ya belajar cara ranking negara kesabaran, mau mungkin mendapatkan derajat yang lebih tinggi, gitu ya. Tidak itu bisa ada bisa pasti kan ada pikiran seperti itu. Ternyata Allah Maha baik, ada rahasia di balik. Saking apa coba? Karena mempunyai dan memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Kiai yang itu ya. Sebenarnya adalah kisah, tapi ini terlalu malah. Jadi intinya adalah kita harus patuh ya pada Kiai, pada guru kita, selama itu perintahnya adalah positif atau kepada perintah hal yang baik, ya. Tetap semangat semuanya, jangan mengeluh, ya. Ini mah ada beberapa santri yang kosret jadi beres bersih, langsung pura-pura tenang balik terus belah di itu kan pagi itu langsung